serahkankah lembaga yang dipakai untuk kemaslahatan umum? Apakah perlu kita sebutkan, Assalamualaikum Pak Haji, iko ada lo piti haram ko ha? Tidak apa dua sobik serahkan aja. Dan apa nama Nemo tu pun tak perlu tanya, iko menang judi online yang potang ya? Nemo aja lah Pak. Lah sama-sama tahu lah waktu. Saya bingung nih Pak Ustadz, saya anak tunggal semata wayang. Emak saya mau mencalonkan saya dengan seorang perempuan, sementara saya jatuh cinta dengan perempuan. Mana yang saya pilih? Pilih dua-duanya. Satu pilihan awak, satu pilihan emak awak. Kalian ketawa, dia stres. Adik saya 3 tahun di pesantren, keluar pesantren kelakuannya malah seperti preman. Bahkan ilmu dan hafalannya sia-sia. Berbeda dengan saya yang hanya 6 bulan di pesantren. Tapi alhamdulillah saya berusaha untuk tidak tinggal sholat. Ketika saya nasihati selalu hampir bertengkar. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Pukulkan kepalanya ke tiang. Adik awak udah salah. Adik kandung, kau kalau macam-macam pijak kau sampai keluar tai. Itulah solusinya. Adik kandung tak bisa diatasi. Ana mempan nasihat lagi orang sekarang. Ada tes psikologi. Jadi artis dihiasi, disuruh di atas pentas, dan dia tak boleh melawan. Lewat 3 kelompok. Kelompok yang pertama memuji. Oh, cantiknya, gantengnya, bagusnya. Kelompok yang kedua mulai megang-megang. Megang rambut, megang muka. Kelompok yang ketiga mulai memukul-mukul. Intinya, kalau kita tidak tegas, tak bersikap, kita dipijak orang. Kalau kita tidak tegas, baik jadi ayah, baik jadi emak, baik jadi abang, baik jadi laki, baik jadi bini, baik jadi bertetangga, kalau kita tidak bersikap, kita diinjak-injak orang. Betul tak cakap saya? Makanya dalam Islam itu tidak hanya ada akhlak. Betul, Islam itu agama yang salam, memaafkan, tapi juga dalam Islam ada namanya hukum. As-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau kamu diperlakukan buruk, balas. Faman 'afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah membalas. Jadi saya memang ustaz, tapi kalau saya dimacam-macamkan orang, saya balas. Ustadz Somad, ini foto Ustadz dieditnya, terus diuploadnya ke FB, lapor ke Polda. Nanti di BAP Pak Ustadz, cemana jadwal ceramah? BAP Polda, saya datang. Ini BAP sama orang Polda. Habis ini kemana Pak? Ke Jaksa Pak Ustadz. Jadwal ceramah, kosongkan jadwal ceramah. Saya ke Jaksa. 2 kali saya datang ke Jaksaan, tak datang dia mencret. Ada orang di Jalan Riau itu mengejek saya waktu sedang ceramah di Masjid Pak Asri Auzar, ditulisnya di FB, anjing sedang menggonggong. Saya tanya pengurus, mana orangnya? Mana rumahnya? Ini, datang saya ke rumahnya, berfoto saya depan. Saya sudah foto di depan rumah kamu. Kamu di mana guys? Tuh. Jadi mau jadi ustadz, mau jadi abang, mau jadi ayah, mesti bersikap. Ada akhlak,
ada sopan santun, ada tata krama, ada hukum. Ada masanya kita nasihat baik-baik, tapi kalau sudah begitu perbuatannya, lalu kita nasihat juga, adik mesti bertakwa kepada Allah, matilah kita dipijaknya. Apa hukum polisi memelihara anjing? Polisi memelihara anjing untuk memeriksa penumpang di pesawat. Turun saya dari Kuala Lumpur di airport Sultan Syarif Kasim, semua penumpang harap berbaris. Datanglah polisi membawa anjing herder. Awak takut ya anjing? Lama lo anjing itu di kaki ambo. Nggak tahunya awak ustad. Memang anjing. Comeh lagi disangkut polisi awak membawa narkoba. Jadi Pak Polisi membawa anjing herder boleh, karena tujuannya untuk menangkap pembunuh, untuk mencari pembawa narkoba dari luar negeri. Yang tak boleh itu hanya hobi aja. Mani ketana kalban, siapa yang memelihara anjing bukan untuk menjaga kebun, bukan untuk hajat, maka satu hari amalnya hilang segodang bukit Uhud. Satu hari amalnya hilang segodang bukit Uhud. Amalnya segodang bisul. Jadi tiap hari amalnya min kurang. Jadi yang lah punya anjing lopehkan lah. Jangan disedekahkan pula. Mana anjing lah batang lah wakafkan ya. Kemana ke YTWU? Boleh ditulis YTWU tidak menerima wakaf anjing. Apa kesalahan di kitab Usul Salasah yang ditulis Syekh Abdul Wahab? Orang Salafi juga mengaku Ahlus Sunnah. Apa beda mereka dengan Aswaja? Jadi videonya sudah waktu dikumpulkan oleh Ketua MUI semua imam-imam Pekanbaru di kantor MUI. Saya diminta bicara di depan imam-imam. Makmumnya tak diundang, imam-imam aja. Bisa cari videonya, judulnya, ini linknya ya, nanti saya kasih ke Ustadz Al-Naf. Ustadz Al-Naf linkkan ke grup-grup masjid. Apa judulnya tuh potong Ustadz Al-Naf? Itu dia videonya. Judulnya sudah ditonton 103 orang 8 bulan yang lalu selama 2 jam. Siapkan paket 2 giga. Judulnya Akidah dalam Takwil Pembinaan Imam Masjid Paripurna di Masjid Ar-Rahman Pekanbaru. Ambo share ke Ustadz Al-Naf. Berarti Ustadz Al-Naf nge-share ke grup-grup. Ini jawaban terlengkap. Ambo menjelaskan ini pakai PowerPoint supaya tidak dianggap memfitnah. Kesimpulannya begini. Mereka menengok saya ini 3. Pertama, Abdul Somad itu adalah pelaku bid'ah. Kenapa? Karena Abdul Somad menyambut tahun baru hijrah, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nuzul Quran, baca tahlil, baca Yasin bersama, berdoa bersama, berzikir bersama. Menurut mereka perbuatan ini adalah bid'ah. Maka siapa saja yang melakukan perbuatan ini, maka dia pelaku bid'ah. Kalau sudah bid'ah dolalah, kalau sudah dolalah masuk neraka. Sedangkan aku aja yang profesor doktor sehebat ini lah, apa lagi lah kalian? Boleh? Pertama, mereka melihat saya sebagai pelaku bid'ah. 2, bahwa Abdul Somad ini musyrik. Kenapa musyrik? Sebab saya kalau berdoa bertawassul kepada Nabi. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau barakat Nabi Muhammad, barakat Syekh Abdul Qadir Jilani, barakat Syekh Abdul Wahab Rokan, barakat Syekh Bahauddin Naqsabandi, barakah Syekh Abdul Hasan Asyazili.
mereka tak boleh bertawassul. Tak ada tawasul tuh. Siapa yang bertawassul musyrik, sama dengan menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taut. Pertama, mereka melihat saya sebagai pelaku bid'ah. Kedua, mereka melihat saya sebagai musyrik. Yang ketiga, mereka melihat saya kafir. Kapiu. Kenapa saya ini kafir? Karena mentakwil ayat mutasyabihat. Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah duduk di atas aras. Itu aras di atasnya, Allah duduk di atas. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah munazzahun 'anil jihati sitti. Allah tidak berarah, Allah tidak bertempat, Allah maujud bila makan. Kalau Allah bisa duduk ditunjuk di atas, maka batallah itu. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, kenapa kawan kami kau sesudah ikut pengajian kau bonci ke kami? Kau lah sebabnya. Kenapa tidak pernah senyum lagi pada kami? Kenapa tidak mau lagi kami undang? Kenapa tidak mau lagi mengaminkan doa kami? Kenapa tidak mau lagi menyambut salam kami? Karena mereka melihat kita tiga. Pertama, pelaku bid'ah. Kedua, musyrik. Ketiga, kafir. Joleh. Untuk lengkapnya tonton video dan 2 jam lengkap dengan dalil-dalil. Apakah boleh berimam sholat dengan orang yang tak bermazhab? Berartinya imam mazhab. Kalau ada orang di Pekanbaru, saya tidak ikut Hanafi, saya tidak ikut Maliki, saya tidak ikut Syafi'i, saya tidak ikut Hambali. Tanya, nama apa siapa? Nama saya Pak Parno. Berarti apa? Imam mazhab yang kelima. Namanya mazhab Parnawiyah. Tidak ada orang nama mazhab itu, tidak ada. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 300.000 hadis. Siapa nama lengkapnya? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. 300.000 hadis hafalannya. Sahih Bukhari itu habis dikupasnya dalam Fathul Bari. Khatimatul Huffaz gelarnya, penutup para hafiz, bermazhab Syafi'i. Bisa pula uang Pekanbaru hafal 3 hadis kalau laptopnya hidup, mengaku tak bermazhab. 2 gondangnya. Kalau tidak memang imam mazhab, maka 2 bongak. Yang jadi pertanyaan, kok bisanya jadi imam? Awak kok kemana sadonya? Kau penyakit orang Pekanbaru. Sesudah masjidnya diambil, baunya komplain. Ke Ambo pula komplainnya tu. Ustaz, datanglah ke masjid kami. Apa acaranya? Masjid kami lah diambil orang. Selama kau orang di mana? Kan dek awak nak tolak jadi imam ke masjid awak diambil orang kan? Majulah awak ke muka. Kalau masjid awak diambil, esok bini awak diambil, ngadu juga kamu. Ustaz, bini ambo diambil orang. Dia apa? Ambo tak tolak. Lemah. Bagaimana secara orang rindu kepada ayahnya sudah meninggal dalam keadaan kafir? Bagaimana cara dia mendoakannya? Doa Nabi Isa tentang umatnya yang kafir. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Kalau kau azab dia ya Allah, dia hambamu. Kalau kau ampunkan dia ya Allah, kau maha pengampun. Tidak minta ampun kan? Karena tak boleh minta ampun untuk orang kafir. Kalau kau azab dia ya Allah, dia hambamu, dia ciptaanmu. Kalau kau mengampunkan dia, kau maha pengampun. Cukup. Karena cumanapun itu kan ayah dia. Jangan pula ada kawan kita mu'alaf, ayah dia belum masuk Islam, tetap jaga perasaannya. Ayah orang potong Islam, tidak. Masuk neraka ya. Perasaannya, coba kalau balik, coba kalau awak jadi ayah awak, sakit tak hati awak? Sakit. Itu makanya agama Islam itu merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum. Ambo kalau ditanya dek kawan ambo, cemana jemaah? Cemana lah orang tua saya itu Pak Ustaz? Ya Allah, dia hambamu ya Allah. Kalau kau azab, dia adalah hambamu.
Kalau kau ampunkan, engkau maha pengampun. Macam Nabi Ibrahim. Kita jaga perasaan dia. Apa hukum menyediakan hasil judi online? Menyedekahkan hasil judi online. Karena sekarang banyak orang menghalalkan judi. Wa anfiqu min thayyibat. Infakkanlah thayyibat yang baik-baik. Itu ayat Quran. Dalam hadisnya, innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Baik. Jadi tak diterima kecuali yang baik. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang selamaiko monang judi online dan pitinya kini ada di rumah, apakah dibuang ke Sungai Siak? Tidak boleh. Dipakai haram. Jadi boleh dipakai untuk masalah amah, kepentingan umum yang tidak dinikmati person per orang. Kalau bingung ke mana, serahkankah lembaga yang dipakai untuk kemaslahatan umum. Apakah perlu kita sebutkan, Assalamualaikum Pak Haji, iko ada lo piti haram ko ha? Tidak perlu sobik, serahkan aja. Dan apa nama Nemo tu pun tak perlu tanya, kau menang judi online-nya potang ya? Nemo je lah Pak, lah sama-sama tahu lah waktu. Mata satu'allimu fil madrasatil aliyatil hukumiyah al-awwal. Mata artinya kapan, sa artinya akan, tu'allimu mengajar. Kapan kamu akan mengajar? Fil madrasatil aliyatil hukumiyah, di sekolah madrasah aliyah negeri al-awwal, yang tepat itu al-ula karena muannas, kalau muzakkar al-awwal. Kapan kamu akan mengajar di Man 1? Kok pertanyaan hebatnya anak-anak muda gini, bahasa Arabnya nanya Wak. Belah hebat. Jawabannya insyaallah. Insyaallah. Dulu kodok ambo di Man 1. Nah, kini insyaallah nanti panjang umur sehat badan awak akan pengajian di Man 1 insyaallah. Amin ya rabbal. Tanggal ini tepat hari lahir saya. Saya minta doakan sembuh dari penyakit. Di akhir majelis kita berdoa, yang sakit-sakit disembuhkan Allah Ta'ala. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Barakallahu fi umrik. Allah berikan berkah umur. Mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan iman Islam, bisa mempertanggungjawabkan umur kita sampai hari kiamat. Bagaimana keturunan anak hasil zina? Apakah 7 turunan anak itu tak baik? Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir ini suci. Tak ada beda anak zina, anak tong sampah, anak bayi tabung, semua anak suci. Tak ada anak zina dalam Islam. Yang berzina itu bapak ibunya. Dosa si bapak, dosa si ibu tak mengalir ke si anak. Jadi kalau ada ketahuan bapak ibunya berzina, jangan bilang kau anak zina, enggak, berdosa kita. Jadi anak itu dalam keadaan suci. Adapun orang yang mengatakan, mana tahu anak ibu dipinang orang, lalu sebelum akad datang orang berbisik, itu tak jelas sayangnya itu anak zina. Kasih tahu ke saya, kasih tahu dia tak ada anak zina, dia anak baik, dia anak soleh. Adapun perbuatan mak ayahnya siapa yang tak berdosa, jangan dosa kita lebih banyak lagi. Jelas? Bagaimana sahutan amin pada makmum sedangkan makmumnya hanya perempuan di suatu musalla? Kalau imamnya perempuan, makmumnya semua perempuan, tak boleh ada laki-laki, maka dia tetap mengucapkan amin. Suara perempuan dalam ibadah itu tidak boleh didengar kalau ada laki-laki. Tapi kalau di luar ibadah, di luar sholat, bolehkah ibu bertanya ke saya dengan mengeluarkan suara? Boleh. Suara perempuan itu boleh. Yang tidak boleh itu la takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai, yatma'alladzi fi qalbihi marad, karena ada orang yang hatinya berpenyakit.
Tak boleh. Jadi ibu tak boleh bersuara mendayu-dayu. Saya mau tanya Ustaz. Macam orang habis makan pita. Jadi kalau ibu sholat tarawih di rumah jamaah, perempuan semua habis pengajian, maka dia tetap ucapkan amin. Ada sebagian yang keningnya hitam. Apakah karena sholat malam? Wallahu a'lam. Kalau ada bapak di rumah atau laki-laki tetangga keningnya hitam, bisa jadi dia selalu sujud di atas batu. Orang Mesir banyak keningnya hitam karena mereka sholat tak pakai sejadah. Di tempat kita, wallahu a'lam. Saya sholat tapi tak hitam kening. Ustaz tak hitam kening, semuanya hitam. Jadi kalau ada orang keningnya hitam, kita husnuzon aja, jangan diejek. Kau hitam kening kau ini, kau gosok-gosokkan ke lantai. Jangan diejek. Dia sudah sholat, udah alhamdulillah. Apa hukumnya akikah mengundang pakai undangan? Oh, saya akikah anak saya undang. Tapi karena tak sanggup mengundang semua orang ramai, maka dikirimlah beberapa nasi kotak. 1, 2, 3, kiri, kanan, belakang. Sampai ke ujung tak sampai, karena kambingnya cuma 2 ekor. Kalau orang tu mengasih duit, tamunya terima. Kan tak ada doa tolak duit kan? Tolak bala yang ada kan? Tapi kalau sengaja membuat acara itu supaya orang mengasih duit, tak boleh. Karena tujuan dari akikah adalah sedekah, bersyukur karena sudah dikasih Allah anak. Bukan senang punya anak. Orang menunggu bertahun-tahun, bayi tabung sampai 150 juta ke Malaysia baru punya anak. Ini dia begitu mudahnya punya anak. Maka bersyukur pada Allah, dibelinya kambing 2 ekor, seekor 2,5 juta, 2 ekor 5 juta. Udah lah keluar 5 juta, ditanyanya pula, berapa balik modal tak kita nih? Oh, akikah itu bukan untuk nyari duit, akikah itu supaya untuk. Tapi banyak datang tamu membawa kado, tak mungkin saya bilang, kado bawa pulang semua. Enggak, tapi tak pula saya sediakan. Nah ini untuk ngasih duit, enggak. Saya bilang ini akikah, ini undangan kenduri makan. Apa hukumnya kalau ada orang memprotes sedekah yang diberikan untuk warga yang mendapat kemalangan karena BSKM yang berada di daerah tersebut tidak mencukupi? Ada meninggal laki-laki namanya Ja'far. Kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ja'far sudah mati, meninggal, buatkan makanan. Aslinya kalau ada orang meninggal di lingkungan kita ini, kita buatkan sarapan pagi, makan siang, makan malam, bawakan beras. Kenapa? Karena dia sudah sibuk dengan ada yang meninggal itu. Jadi kita memang disuruh bersedekah. Dulu di kampung-kampung kan bawa beras, bawa telur ayam. Sebagian di dapur memasakkannya, kasih makan. Bukan orang meninggal itu menyediakan. Ini sudahlah keluarganya meninggal, dia pula lagi mengutang bubur kacang hijau. Sudah mati ditimpa tangga, diterkam kucing. Betapa zolimnya kita. Apabila seorang suami mentalak istrinya, tidak langsung ke istrinya, tapi lewat orang lain, apakah talaknya sah Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Talak dibagi 2. Yang satu lafaznya sarih. Sarih artinya jelas. Yang satu lafaznya kinayah, kiasan. Pulanglah engkau ke rumah orang tua. Itu masuk yang mana? Kiasan. Ibu kalau bapak tu bilang, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Ibu jangan pulang, tanya dulu. Maksud Allah? Apa maksud kau ini guys? Kalau dia bilang maksudku adalah talak, jatuh talak 1. Tapi kalau dia bilang aku sedang tak enak, hati aja nengok kau, tak jatuh talak 1. Tapi kalau dia bilang ku talak kau, maka jatuh talak 1. Perempuan mesti paham, mesti ngerti. Karena sekarang laki-laki banyak seenak otaknya, dia bercakap tak apa-apa keluar dari mulutnya. Waktu sedang cinta, oh terbang ibu ke awan buatnya.
Kalau sudah sedang mengamuk, semua kebun binatang keluar dari muncungnya. Jadi ibu mesti mengerti. Kalau dikirimnya melalui WhatsApp, SMS, maka dapat dipastikan bahwa itu HP dia, nomor dia, ada saksi, memang betul dia dalam keadaan sadar, tidak mabuk, tidak mengigau, bukan handphone dia dipinjam kawannya, jatuh. Kalau dia pesankan ke orang, orang itu amanah, adil, tidak pengkhianat, tidak pelaku dosa, bukan fasik, jatuh. Tapi ini tak gentleman, tak jantan. Masa pula main kirim-kirim ke orang, pengecut dia. Tapi kalau cerita jatuh tak jatuh, jatuh. Tapi yang memutuskan bukan ustadz, yang memutuskan adalah hakim pengadilan agama Kota Pekanbaru atau Kabupaten Kampar. Hakim pengadilan agama itulah yang akan memutus jatuh atau tak jatuh. Pak Ustadz, berapa istri Rasulullah? Tergantung cara menghitungnya. Ada yang 9, ada yang 11. Berapa anaknya? Qasim, Abdullah. Istrinya yang punya anak cuma 2. Yang pertama Khadijah. Khadijah punya anak 2 laki-laki, 4 perempuan. Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah, yang paling kecil Fatimah. Kemudian ada istrinya yang dari Mesir, namanya Maria Qibtiyah, lahir anak laki-laki, namanya Ibrahim, meninggal umurnya 18 bulan, dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Jadi kalau dihitung anak laki-lakinya 3, anak perempuannya 4. Semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Fatimah meninggal sesudah Nabi meninggal 6 bulan. Sebelum meninggal itu dibisikkan Nabi ke telinganya, menangis dia. Habis itu dibisikkan lagi, senyum dia. Tanya sama Aisyah, kenapa kau tadi menangis senyum? Aku menangis karena kata Nabi tak lama lagi dia meninggal. Kenapa kau senyum? Karena nanti keluarga yang pertama menyusul adalah aku. 6 bulan sesudah itu meninggallah Fatimah. Kertas terakhir. Apa hukumnya orang main kim? Hah? Apa kim? Coba ibu satu orang menjelaskan dulu, biar paham saya. Judi. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib. Namanya aja berbeda macam-macam, tapi intinya kalau dia masuk dalam kategori judi 4. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Wajutan ibu jauh. Datang, barakallahu lakuma, baraka alaikuma, wa jama'a bainakuma fi khair, pulang. Datang, makan, pulang. SMP, siap makan, pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imam kunut, sementara ada makmum tak kunut, gimana tuh Pak Ustadz? Itu makmumnya belum mengaji. Kalau makmumnya sudah mengaji, yang berkunut itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu nama imamnya Imam Ahmad bin Hambal. Orang pernah datang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai Imam Ahmad bin Hambal, ya, engkau kalau sholat subuh pakai kunut? Tidak. Bagaimana kalau aku ikut engkau? Bagus, ikut mazhab Hambali, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Hambali itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kalau imamnya Imam Syafi'i, makmumnya orang bermazhab Hambali? Kata Imam Ahmad bin Hambal, angkat tanganmu, ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Yang sesudah 5 itu ikut baca
fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala walakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu. Kenapa yang 5 tadi diaminkan? Karena itu doa. Kenapa yang sesudah yang 5 itu tak diaminkan? Karena itu sana. Sana itu artinya puji-pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala walakal hamdu 'ala ma qadait. Jelas? Yang kalau belum sarapan ini tak jelas memang. Surga di bawah tapak kaki ibu, tapi tidak akan masuk surga kalau tidak memuliakan istri. Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Jumpa istri itu umur kita berapa? 25 tahun. Kalau jomblonya tak kelamaan. Taruhlah 25. Ikut Nabi Muhammad SAW. Umur 25 menikah. Umur 25 barulah jumpa perempuan. Lalu dari 25 mundur ke belakang itu siapa yang membesarkan? Dari mulai bengkok tulang belakangnya, hormonnya berubah muntah-muntah, ususnya mengecil karena janin membesar, meleleh air mata, meregang nyawa, tiba-tiba pula bisa lebih sayang sama orang lain daripada emak. Maka kalau perempuan itu sadar, perempuan itu kan mengandung, dia punya anak. Kalau perempuan itu sadar bahwa lakiku ini adalah anak orang, bukan anak monyet, maka dia akan mengatakan, aku memang bini kau bang, tapi kau adalah anak emakmu. Berbakti kau sama emak, jaga emak. Ibu yang menyuruh suami ibu berbakti kepada emaknya, anak ibu pun akan berbakti kepada ibu. Paham? Jadi kalau istrinya hamba Allah, emaknya juga hamba Allah, maka insya Allah akan berjumpa dia dalam satu titik keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bingung nih Pak Ustadz, saya anak tunggal semata wayang, emak saya mau mencalonkan saya dengan seorang perempuan, sementara saya jatuh cinta dengan perempuan. Mana yang saya pilih? Pilih dua-duanya. Satu pilihan awak, satu pilihan emak awak. Kalian ketawa, dia stres. Hadis Qudsi itu diturunkan melalui malaikat Jibril Pak Ustadz. Wahyu yang turun kepada Nabi itu ada yang langsung merasuk ke dalam hati Nabi, ada yang melalui, maka nali basyarin ayyu kalimallahu illa wahyan au yursila rasulan atau miwarai hijab. 3. Yang pertama wahyan, bisikan halus sampai ke hati. Yang kedua au yursila rasulan, Allah mengirim malaikat Jibril. Yang ketiga miwarai hijab, dari balik tirai. 3 wahyu. Hadis Qudsi ini wahyu, ya. Hadis Nabawi pun wahyu, ya. Apa bedanya? Hadis Qudsi di pangkalnya fima yarwihi an rabbih. Qala Allah Ta'ala. Al-Quran lafaznya, teksnya, bunyinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis Qudsi dan hadis Nabawi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita boleh meriwayatkannya dengan makna. Kalau Al-Quran tak bisa. Quran tak bisa kita taati. Kalau udah begitu bunyinya, begitu aja. Tak boleh kita edit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami dari Bikers Subuhan. Doa kita ini dikabulkan setelah kita berdoa atau karena akan dikabulkan kita dibuat berdoa? Pak Ustaz 2 kali baca nih. Doa kita ini dikabulkan setelah kita berdoa atau karena akan dikabulkan kita dibuat berdoa? Setelah kita berdoa baru dikabulkan Allah. Air ini milik saya. Lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah kasihlah aku air 2 botol. Lalu karena doa saya tuh baru saya dapat air 2 botol, atau memang Allah akan kasih saya air 2 botol, lalu karena Allah mau kasih saya air 2 botol, digerakkannya hati saya untuk berdoa, ya Allah kasihlah 2 botol.
Ini cara kerja Allah. Kita hanya disuruh Allah. Apakah kita berdoa baru Allah kasih, atau Allah sebetulnya sudah mau kasih lalu digerakkannya kita berdoa? Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ustadz mengatakan sebetulnya Allah sudah kasih kita lalu digerakkannya hati kita untuk berdoa, itu ijtihad dia. Nabi tak ada menyebut, Allah tak ada menyebut, dia berpikir atau dapatnya dari para ulama lalu dicakapkannya. Kita hanya disuruh Allah berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah kau kepadaku akan kukabulkan. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku dekat, aku akan mengabulkan doa kalau dia meminta kepada aku. Jelas? Apakah kita berdoa lalu benda ini datang, atau benda itu sudah ditetapkan Allah untuk kita lalu digerakkan Allah hati kita berdoa? Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa muncul istilah itu di dalam ceramah? Orang dapat itu mungkin dari ijtihad ulama, dari perenungan dia, lalu disampaikan. Ada seorang sakit stroke dari Dumai. Dia meminta tolong kepada saya sedikit, menurutnya dan saya pun menurutnya, namun terkadang ada sedikit rasa kesal, tapi saya selalu mencoba ikhlas. Apakah bisa kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala? Pokoknya kita sebut aja bertawasul kepada Allah apa yang sudah kita lakukan. Ya Allah, aku ada merawat seseorang, walaupun 2%-nya agak-agak kesal aku sedikit. Kan Allah yang tahu hati kita. Mana tahu kita? Kita jujur, kita tulus kepada Allah. Orang yang Allah itu cuma mau kita jujur. Ada orang pelaku dosa, sebelum mati dia pesankan. Ini ceritanya zaman dulu sebelum Nabi Muhammad. Kalau aku mati nanti tolong bakar jenazahku, hanyutkan abunya ke laut, karena aku takut berjumpa dengan Allah. Kata Allah kepada malaikat, ampunkan dosa dia, karena dia jujur. Allah cuma ingin kita jujur. Makanya Nabi Adam itu jujur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kau dekati pokok ini, nanti kau jadi orang zalim. Nabi Adam langsung ngaku, Rabbana zalamna. Allah cuma ingin kita ngaku. Jangan udah salah tak mengaku, membuat skenario A, ketahuan buat skenario B, mencari kambing hitam pula lagi. Kemana-mana udah ceritanya nih. Izin Ustadz minta doa, kawan saya banyak yang sakit, minta doa. Nanti kita di akhir majelis berdoa kepada Allah SWT. Anak saya laki-laki punya pacar. Pacarnya datang ke rumah membawa makanan. Apakah haram saya memakan makanan bawaan pacar anak saya? Membawa makanan yang halal ke tempat orang maka halal, tapi perbuatan anak laki-laki dengan perempuan berhubungan tidak mahram itu haram. Jadi mesti dibedakan, perbaiki yang haramnya, ambil yang halalnya. Jangan karena dibawakannya makanan lalu hati kita lembut, kita biarkan dia berdua-dua berjalan-jalan, baik anak kita laki-laki maupun anak kita perempuan. Kalau anak kita perempuan, datang laki-laki itu 2 kali, suruh dia masuk ke dalam. Ini keliling sini nih orang pengajian. Kau datang kemari, apa maksud kau? Kalau memang kau mau nikah, bawa bapak kau kemari, pinang anak saya ini. Tapi kalau untuk berkawan-kawan aja, kau carilah perempuan lain. Kau datang juga, aku sipakkan kepala kau nanti. Kalau anak kita laki-laki, datang perempuan, dudukkan dia, kasih tahu dia. Kau perempuan nak, aku pun ada juga anakku perempuan. Perempuan itu jaga harga diri, harkat martabatnya. Kau datang-datang kemari ini apa maksudnya? Kalau kau memang mau nikah sama anakku, nanti kami pinang kau. Tapi kalau untuk berkawan-kawan aja, nanti kalau kau hamil, bunting kau yang malu.
anakku nih 100 tenaga kuda ini, habis kalau nanti digasnya. To the point aja, jangan pakai saya tak pandai, saya basa-basi, buka daun nampak buah, to the point, langsung. Sekarang orang banyak belok, ujung-ujungnya mau kawin. Apakah sholat witir setelah tahajud, apakah sah pas orang azan? Sholat witir itu dua. Yang pertama sebelum tidur malam, yang kedua setelah tahajud malam. Waktunya sebelum azan subuh, sebelum terbit fajar shadiq. Nah, itu betul. Karena kalau saya bilang sebelum azan subuh, kebetulan bapak ini ketua masjid, dilarangnya jangan kau azan dulu ya, aku witir nih, padahal waktu udah masuk. Jadi yang tepat itu adalah waktunya dari mulai setelah isya sampai azan subuh. Kalau udah masuk waktu fajar, tulis saja di situ waktu sholat pekan baru. Saya kemana-mana pergi, kemarin balik dari Banjarmasin, nanti ke Batam, yang pertama saya cari arah kiblat, yang kedua waktu sholat. Tulis saja di situ waktu sholat pekan baru. Subuh jam 4.52. Jadi ke siapa yang sholat jam 4.50 masih dapat witir. Usolli sunnatal witri rok'atan lillahi ta'ala. 1 rakaat dia witir. Apakah salah seorang anak tak pernah berziarah ke makam orang tuanya karena jauh? Kalau dibacakan Al-Fatihah dari Rimbo Panjang ini sampai tak ke makam orang tua kita? Sampai. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nabi diusahakannya berziarah ke makam ayah ibunya walaupun jauh. Jadi paling tidak pernah ziarah agak sekali. Bawa anak-anak kita ziarah supaya nanti kita diziarahinya pula. Saya bawa anak saya ziarah, keponakan saya, ini makam nenek, dia dulu membesarkan aku, dia dulu melahirkan aku, nanti kalau aku mati kau ziarah juga ke makam kami ya. Ya, itu mendidik, tak bisa main tunjuk-tunjuk ajar. Kita merantau jauh, duit susah, BBM naik pula, tiket pesawat pun naik, payah. Allah tidak membebani kita. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya kurang kuat, sunat muakkad. Perintahnya tak kuat, sunat. Berziarah kubur ini hukumnya sunnah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kularang kalian ziarah kubur, ala fazuruha. Sekarang ziarah kubur. Enaknya kita tinggal di jalan Kamboja ini. Keluar kita sekali, ziarah 2 kali. Saya kalau keluar lewat kubur sekali, balik masuk lagi. Sekali kita keluar, ziarah 2 kali. Siapa yang mau ingat mati, tinggallah di jalan Kamboja. Kesan pertama kuburan. Dan kita setiap lewat kubur itu mesti baca doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah al-mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bacakan Al-Fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sependek-pendeknya, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan dengan musik di kubur tuh. Udah matikan sikit. Udah agak jauh, kuatkan lagi. Adab kita kepada orang mati. Saya pernah baca suami tak boleh memanggil istrinya bunda, mami, mama. Kalau ada seorang laki-laki memanggil bunda, bunda maksudnya emak dia atau emak anaknya? Rasanya ya. Belum ada lah pula orang di Riau nih, kalau dia manggil bunda itu maksudnya omakku. Itu pasti maksudnya emak anak dia. Itu sudah jadi urf. Yang tak boleh itu menyamakan bini sama emak kandung, itu tak boleh. Jadi kalau ada orang manggil bunda itu maksudnya emak anakku. Mami itu yang di dalam kubur Fir'aun itu. Mama,
Amin. Jadi maksud dia di situ adalah maksudnya, jangan terjebak pada katanya. Maksud di situ adalah emak anak dia. Umi maksudnya Umi si Abdullah nih, Umi si Fulan nih, itu maksudnya. Tak apa-apa. Begitu juga sebaliknya, istri tak boleh manggil papi. Bapak, ibu kalau manggil papi, maksudnya kan ayah si Ucok nih kan. Oh, papi Ucok. Dihilangkannya, si Ucok tinggal papinya. Itu maksudnya, bukan ayah dia. Masa ibu tak bisa membedakan mana ayah ibu, mana ayah anak ibu? Masa bapak tak bisa membedakan mana mak bapak, mana mak anak bapak? Jelas? Jadi yang selama ini manggil tak apa-apa. Mohon pencerahannya. Udah cerah, udah. Alhamdulillah setiap tahun saya selalu mengeluarkan 2,5% dari penghasilan saya zakat mal, walaupun harga emas selalu naik. Apakah masih zakat mal namanya sementara penghasilan saya selama 1 tahun kurang sedikit dan nisab zakat mal tersebut selama masih di atas 85 gram, mau naik mau turun, selama di atas 85 gram maka kena zakat 2,5%. Cek tabungan hari ini 100 juta. Apakah 100 juta itu di atas 85 gram? Ya, 1 gram sejuta, 85 gram 85 juta. Berarti kena 2,5%, 2,5 juta. Tiba-tiba Pak Ustadz saya belikan ke tanah 40 juta. Berarti tinggal 60, tak bayar zakat. Melambung lagi dapat rezeki 150. Pas mau dekat-dekat bayar zakat, belikan lagi ke mobil. Begitu caranya biar supaya tak berzakat seumur hidup. Tapi ingat, Allah tuh maha kuasa. Ada aja caranya. Dibuatnya lah telinga poka, mata kabur, lutut sakit, jantung koroner, diabetes meletus, habis duit itu semua. Diambil dokter spesialis. Makanya kita diajarkan nenek moyang kita sedekah tulak balo, sedekah menolak bala, bayarkan zakat. Apakah masih wajib saya mengeluarkan 2,5% dari penghasilan saya tersebut untuk berzakat sementara penghasilan saya kurang dari nisabnya Pak Ustadz? Kalau di bawah nisab tidak kena zakat, di atas nisab bayar zakat. Pertama, kepemilikannya penuh, memang punya kau penuh 100%. Yang kedua, di atas nisab. Yang ketiga, haul setahun. 3 syarat, bayar zakat. Tak cukup syarat, yang bayar zakat. Jelas? Kertas terakhir. Pertama, saya mau minta doa semoga istri saya yang sedang hamil diberikan kesehatan. Nanti yang sakit, yang mau menikah, yang sedang hamil, kita doakan semua. Apakah tidak akan menimbulkan cikal bakal ria kalau amal yang dulu kita perbuat kita sebut dalam doa Pak Ustadz? Ria itu menunjukkan amal pada orang lain. Surat tahiyatul masjid rakaat pertama surat Yasin, itu ria. Ria artinya menunjukkan amal pada orang lain. Kalau memperdengarkan amal namanya sum'ah. Saya tadi malam tahajud itu Masya Allah khusyuknya, itu namanya sum'ah. Jadi dia menjadi sum'ah kalau didengarkannya. Sholat dia di sini didengarkan. Ya Allah, berkat sedekahku kemarin, itu jadi sum'ah. Tapi ini orang sedang terjebak 3 orang dalam gua. Mana ada orang mendengar? Makanya kalau doa model tawasul begini ketika tahajud malam sedang sendirian. Ya Allah, berkat sedekahku setiap pagi itu, pertemukanlah aku dengan jodoh nih ya Allah. Sendiri ya dengar orang. Kalau di masjid dengar orang, berkat sedekah, ditanya kamu berapa? Tanya pula kawan sebelah, kau cuma 2.000, jauh lah bro katanya. Nah, jadi ini antara kita dengan Allah. Tapi pertanyaan-pertanyaan begini perlu, karena terngiang di telinga. Kalau dicakapkan berarti begini,
Ada orang ditanya, kau kenapa tak pernah sholat ke masjid? Aku takut riya. Kira-kira cakapnya ini betul apa salah? Kita berangkat dari rumah ke masjid, sholat, pulang, itu sunnah. Bahwa ada orang memuji, kita jaga hati kita. Aku kalau nengok bapak nih, ya Allah, kok begitulah suamiku, kata dia. Mengembang telinga bapak tuh. Apakah gara-gara dipuji orang lalu dia tak ke masjid? Sunnah tidak ditinggalkan. Begitu juga membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dipuji orang suara kita. Membaca Quran bersuara itu sunnah. Bahwa orang memuji, kita jaga hati kita. Jangan gara-gara itu lalu kita tak masjid, lalu kita tak baca Quran, lalu gara-gara itu kita tak bersedekah. Paham? Selama dia dibenarkan oleh Al-Quran dan dia sunnah, laksanakan. Bahwa dipuji orang, dimuliakan orang, diagungkan orang, itulah ujiannya, itu cobaannya. Kita jaga hati kita. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirk. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Ke masjid lah aku biar dipuji orang, syirik. Tak jadilah aku ke masjid takut dipuji orang, riya. Maju kena, mundur kena. Jadi yang betul itu macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Berangkat ke masjid. Cie ke masjid nih, kata dia. Apa jawabannya? Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Jadi jangan tidak beramal hanya karena ucapan manusia. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut cakap orang banyak, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang nurse, perawat. Nurse itu tulisannya Nurse, bukan nurse. N-U-R-S-E, bacaannya nurse. Seorang perawat. Adik-adik kalau mau dirawat istri, nikahlah sama perawat. Di salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Bagaimana hukumnya seorang sakit sudah tak ada harapan karena tak ada perkembangan dan hidupnya hanya bergantung pada alat. Kata dokter, apabila alat yang terpasang di tubuhnya dibuka, maka pasien akan meninggal. Sebagaimana keluarga menganggap hal demikian, berapa lama harus menunggu? Kalau ambo sakit, kata dokter, Ustadz ini mesti dipasang alat, bawa balik ke rumah, jangan pasang alat. Kalau katanya mati, matilah. Paham? Mana tahu anak ambo masih ketek, keluarga ambo, kalian menjenguk ambo, ini bapak mesti dipasang alat, ndak usah pasang alat, bawa balik, matinya semua. Jelas? Lah, boleh itu dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, saya sering mimpi sama almarhum ayah dan ibu saya. Apa maknanya? Apa arti awak mimpi sama orang tua awak? Ruh itu berjumpanya di alam arwah. Ada alam bertempat berkumpulnya ruh. Yumsikur ruh. Ketika orang terbangun, maka ruhnya masuk balik ke jasad. Adapun orang yang mati, yumsikur ruh, Allah genggam ruhnya, tak masuk balik ke jasad. Itulah orang yang mati sedang lolok. Malam tuh suami saya waktu mau tidur tuh sehat Ustaz. Pas pagi itu dibangunkan sembahyang subuh, bang, rupanya lah meninggal jam 3. Itu berarti ruhnya ditahan Allah. Sedangkan kita ditiupkan Allah. Laki saya selalu juga dibangunkan subuh, ruhnya ditahan Allah. Tapi jam 8 terjaga balik. Yumsikur ruh, digenggam Allah ruhnya. Orang yang hidup dikirimkan Allah balik, maka dia berkata, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walaihi.
Jadi ruh orang hidup nih berjumpa dengan ruh orang mati waktu sedang tidur. Cuma bedanya ruh awak masuk balik kembali. Tapi tidak bisa di request. Sebelum lolok ingin jumpa si Anu, tidak bisa. Itu kuasa Allah SWT. Bersyukurlah kalau jumpa orang tua. Kalau hanya sekedar berjumpa, tengok keadaan. Ambo mimpi, ambo tengok amak ambo itu di dalam rumah yang bagus, rumah cantik. Dan itu datang pula jamaah bersuara sama ambo, Ustaz, saya mimpi jumpa mak Ustaz, rumahnya bagus sekali, cantik. Apalah arti nengok gaya awak di rumah elok? Oh, ambo ketemu dalam hadis, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya rumah di surga. Bau paham ambo. Ambo niatkan untuk almarhumah, rupanya langsung dibalaskan Allah, guys. Jadi ada maknanya situ. Jadi kalau mimpi orang tua berarti ruh kita jumpa. Apa maknanya? Tengok keadaannya. Kalau di dalam mimpi itu dalam keadaan susah, berarti awak kurang mendoakan. Tengok. Ambo mimpi bersuara sama mak ambo, di ludahnya tapak tangan ambo. Coba tengok kitab Ibnu Sirin, Takwil Mimpi. Akan mendapat satu keberuntungan, kata. Orang tua meludahi tapak tangan dapat keberuntungan. Apalah keberuntungan? Rupanya tak nikah. Jadi kalian lajang-lajang, gadi-gadi, oma ayahnya lah mati, bersuat, udah, berarti dapat keberuntungan. Yang bahayanya kalau kalianlah berbini. Jangan dicitokan ke bini. Bekonya pingsan. Apa sebab dilakukan sujud sahwi? Sujud sahwi kalau awak lupa membaca kunut subuh. Awak mazhab Syafi'i lupa membaca kunut subuh, maka sesudah tasyahud at-tahiyatul barakat, sebelum salam awak sujud sahwi. Sujudnya 2 kali. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur, tidak lupa. Dan itu duduk antara 2 sujud. Dan itu sujud lagi. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Kalau tidak tahu hafal subhana man la yanamu wa la yashu, tetap baca tasbih biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sesudah itu baru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau niatnya sesudah, kalau lu ingatnya sesudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru ingat, maka sesudah salam itu sujud sahwi. Lupa rakaat zuhur kok 3 pompek. Nan dipogang 3 apa ompek? 3. Kalau dipogang ompek ternyata 3 berarti kurang. Tapi kalau dipogang 3 ditambah cek lagi, lebihnya itu ditebus dengan sujud sahwi. Jangan pogang ompek, pogang 3. Maka yang sujud sahwi. Mengerjakan sebelum atau sesudah salam. Kalau ingatnya sebelum salam, buat sebelum salam. Kalau ingatnya sesudah salam, buat sesudah salam. Bacaan sujud sahwi itu apa Pak Ustaz? Subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau tak hafal Ustaz, subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la pun tak hafal Pak Ustaz, diam aja. Diam aja tapi pakai tumak ninah. Tumak ninah tu ada berhenti sejenak. Jangan pula sujud sahwi tu. Itu namanya patuk ayam. Pak Ustaz, mohon doakan saya, sudah sakit selama 3 tahun belum sembuh. Bagaimana caranya agar saya bisa tidak cepat putus asa dan berikhtiar berdoa kepada Allah untuk penyakit saya ini?
Ambo mau minum di botol atau minum di gelas, iko pilihan atau tidak pilihan? Pilihan kan? Ambo mau minum atau tidak minum, itu pilihan. Ambo ambil tisu atau tidak ambil tisu, itu pilihan kan? Ambo ingin minum langsung atau pakai paralon, itu pilihan kan? Tapi dalam hidup ini ada yang tidak pilihan. Sudah berusaha optimal, olahraga 4 sehat 5 sempurna, tiba-tiba datang sakit. Apakah sakit itu pilihan? Tidak. Dalam perkara yang pilihan, maka itu sebab akibat. Tapi dalam perkara yang tidak pilihan, maka sikap kita menyikapinya cuma satu. Tidak ada sikap lain kecuali sikap ridho. Apa namanya? Ridho. Ridho menerima takdir Allah. Tetap ada usaha ikhtiar berobat. Berobat ke rumah sakit, sudah. Berobat kusuk pijat, sudah. Berobat akupunktur, sudah. Berobat ruqyah, sudah. Minum madu, sudah. Kedukun, jangan. Apa lo kedukun? Sedang dukun pun melapornya ke polisi. Jalan deh, bodohnya dukun. Kalau memang dukun itu bisa menyantet, mestinya disantetnya aja loh kan? Ini pun melapornya ke polisi. Polisi pun kini sedang ponek. Nah, itu. Jadi kadang ibu juga tiawak dengan dukun-dukun. Ada amal yang lebih hebat dari bangun masjid, lebih hebat dari jihad, lebih hebat dari haji. Bangun masjid keluar duit, jihad keluar darah, haji keluar darah, keluar keringat. Amal iko lebih hebat dari haji, lebih hebat dari jihad, lebih hebat dari bangun masjid. Tidak keluar darah, tidak keluar keringat, tidak keluar uang. Apakah amalnya? Ridho. Ridho menerima ketetapan Allah SWT. Maka amal yang paling tinggi adalah ridho, menerima takdir Allah SWT. Innallaha khalaqal makadir, innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jangan dengar cakap orang. Kalau kita susah, kawan kita 10, yang 8 ikut senang menengok kita susah, yang 2 pura-pura susah menengok kita susah. Dalam masa-masa sulit, hanya beberapa gelintir teman sejati. Tidak ada lain, perbanyak zikir mengingat Allah SWT. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itulah maka tadi habis sholat, ambo zikirnya kuat-kuat. Supaya awak terbiasa dengan zikir. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenang hati. Banyak berzikir. Serahkan pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi tetap berusaha. Baik, di akhir majlis awak sama berdoa. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa kau dikabulkan Allah Ta'ala. Jangan sampai tak berusaha. Orang tak berusaha itu namanya ahlul bid'ah. Nama kelompoknya Jabriyah. Sedangkan awak ahlus sunnah. Awak ahlus sunnah, bukan ahlul bid'ah. Kau tak berobat, serahkan kepada Allah. Tapi masih makan siang, iya. Kamu tak serahkan aja sama Allah. Kau tak berobat, serahkan kepada Allah. Kalau ada uang untuk itu, jangan kasih makan. Pas siang nanti, mana nasi bungkus, serahkan kepada Allah. Itu maknanya awak masih ada ikhtiar. Putus nasi masih bisa hidup 3 bulan. Putus air masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau putus harapan, orang hanya bisa hidup 3 detik. Tik, 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 tik. Jangan pernah putus harapan. Jangan gantung harapan ke laki, nanti laki bisa berbini lagi. Jangan gantungkan harapan ke bini,
karena bini bisa dilarikan pelakor. Tapi gantungkanlah harapan kepada la haula, Allah tak akan menyia-nyiakan harapan. Jangan gantungkan harapan ke harta, harta akan binasa. Jangan gantungkan harapan ke kuasa, kuasa akan diambil KPK. Ini bisa dipotong untuk TikTok. Pak Ustadz, mohon doa untuk kesembuhan ibu saya yang sedang sakit asma, sesak napas. Nanti kita di akhir majelis berdoa untuk semua yang sakit-sakit. Boleh saya minta doa hari ini kelahiran anak yang ke-6, minta doakan supaya dia menjadi anak yang soleh. InsyaAllah di akhir majelis kita doakan anak yang ke-6. Inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga menengok umatku nanti banyak pada hari kiamat. Yang 6 tambah 1 lagi. Biar genap 7. Yang anak, man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surga bagi. Yang anaknya laki-laki tambah terus sampai punya anak perempuan. Ambo anak mau pertama Mizian, nomor 2 Sami, keduanya laki-laki. Peluang untuk dapat anak perempuan. Saya terlilit hutang riba, sudah berusaha dengan cara menjual rumah, sampai sekarang tak kunjung terjual. Nanti kita sama berdoa kepada Allah supaya dimudahkan Allah. Sulitkah bagi Allah membuat rumah itu laku? Tak sulit. Sulitkah bagi Allah mempertemukan jodoh? Tak sulit. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Allah cuma ingin kita khusyuknya lebih waktu sujud. Allah ingin kita lebih banyak berzikir dan berdoa. Jadi kalau kita diuji Allah dengan sesuatu, bukan Allah tak adil, Allah sayang. Kuuji kau Abdul Somad dengan kesulitan, kesusahan, supaya sujud kau lebih lama. Ambo kalau sedang susah hati ambo, lama sujud ambo. Lama nikmat sekali sujud. Rasa seolah dokek, tapi kalau hatilah sonang, lah lupa. Jangan suuzon sama Allah Ta'ala. Apa pendapat Ustadz tentang orang yang bisa menyembuhkan lewat doa, bahkan bisa dengan jarak jauh? Orang tersebut mengetahui sakit orang lain hanya dengan doa, tanpa ada tatap muka antara kedua orang tersebut. Kalau dia hanya mendoakan saja, saya doakan, maka bisa jadi dia wali Allah atau ulama yang dikabulkan doa. Kalau hanya sekedar mendoakan. Tapi kalau hanya sahabat, kamu kok kono santet tetangga sebelah, dapat dipastikan yang dukun. Kalau ini hidup pada zaman Umar bin Khattab, maka akan ditangkap oleh polisi zaman Umar. Zaman Umar itu kalau ada dukun, ditangkap, disuruh tobat 3 hari. Tangkap hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu sore habis asar tanya, tobat? Yo, bebas. Tobat? Enggak. Mati. Pancung. Pernah Umar bin Khattab memancung 3 dukun satu hari. Orang Barat, orang Eropa, kenapa perdukunan itu bisa diminimalisir? Abad ke-15 ada namanya zaman Renaissance. Pada masa Renaissance, kebangkitan Eropa, dukun-dukun dirazia, ditangkap, dibakar hidup-hidup. Jadi kalau Indonesia mau selamat dari perdukunan, bisa ikut cara Umar bin Khattab, bisa ikut cara Renaissance Eropa, tangkap, bakar hidup-hidup. Setuju? Kalau udah setuju anggota dewan, selesai. Bagaimana jika niat baik kita dinilai tidak baik oleh orang lain? Sejak kapan amal kita dinilai orang? Yang menilai amal ini Allah apa orang? Allah. Kalau kita ikutlah cakap orang, oh capek kita. Saya kalau ikut cakap orang, udah lama saya mati mendadak.
Ibu kalau ikut cakap orang, benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, laksanakan. Jangan hiraukan cakap orang. Anjing menggonggong, kapilah berlari. Sementara posisi kita merupakan pemimpin, orang yang ditunjuk sebagai pemimpin oleh masyarakat. Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Kalau kalian ikut cakap orang, sakit kepala kalian, asam lambung naik, yang turun asam urat, darah tinggi naik, jantung koroner naik, detak jantung tak normal. Tak usah pedulikan cakap orang. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, pegang pada ahlu sunnah wal jamaah, sir ala barakatillah, laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Hidup ini simple, hidup ini tidak sulit. Yang sulit itu memikirkan cakap orang. Betul? Banyak yang mengaku, Ustadz, bagaimana caranya kita taat beribadah sampai kita lupa yang namanya dosa? Bagaimana kita taat sampai kita lupa buat dosa? Bangun pagi, usahakan 1 jam sebelum azan subuh. Azan subuh jam 5, jam 4 bangun. Biar supaya tak mengantuk, segera mandi. Berat saya Pak Ustadz dari tempat tidur tuh ke kamar mandi, tidur di kamar mandi. Bangun langsung mandi, jangan tunggu-tunggu lagi. Bangun langsung mandi pakai air dingin. Ustadz minum apa, makan apa, jamu apa, pil apa, tak ada. Pakai suplemen, jangan minum suplemen, rusak buah pinggang. Pesan dokter ke saya. Jadi resepnya apa? Mandi jam 4. Mandi pagi. Setelah mandi, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis witir, zikir. Zikirnya apa? Istighfar 100 kali, solawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Insya Allah kalau dibuat ini, tak lama sesudah itu terdengar suara azan, terdengar suara tarhim, assalatu wassalamu alaik. Langsunglah berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid, kalau ada pengajian ikut, kalau tak ada pengajian zikir baca Quran di masjid. Kalau ada perlu balik ke rumah. Setelah itu langsung berangkat. Kalau kebetulan ada tempat kerja, atau mengajar, atau ke pasar, atau ke kantor, atau kemana aja. Jaga lingkungan 3. Lingkungan tempat tinggal, usahakan masjid. Lingkungan di tempat kerja, usahakan dengan orang masjid yang suka sholat berjamaah. Lingkungan medsos, grup WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, usahakan yang isinya orang-orang yang mengajak kepada ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada grup-grup kawan SD, grup-grup kawan SMP yang isinya cuman mengirim video, gambar, cakap tak tentu arah, keluar dari grup itu. Karena kalau kalian mati, mereka tak mau ikut mati. Tapi kalau kawan kita yang baik-baik, insya Allah kalau kita mati dikirimkannya Al-Fatihah, didoakannya kita. Istiqomah kita, sholat zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Malam kalau ada pengajian ikut. Kalau tak ada pengajian cepat tidur. Jangan ngobrol-ngobrol tak tentu arah sesudah isya, karena bahaya nanti mau bangun malam tahajud. Tapi saya tak terbiasa tidur cepat Pak Ustadz. Nanti malam mulai tidur cepat. Gimana caranya? Makan antimu. Tak percaya coba antum. Beli 1, jangan sepapan seminggu tidurnya. Beli 1, tidur, tertidur, siangnya jangan tidur. Karena kalau tidur siang, payah tidur malam. Handphone itu membuat orang payah tidur.
Walaupun dia ngantuk, kalau handphonenya dia tak tertidur. TV juga. TV sama handphone lebih parah handphone. Handphone tuh menghilangkan tidur karena ada radiasi ke otak. Sampai jam 1, jam 2 malam orang tak tidur. Akhirnya tak sholat subuh. Begitu caranya. Bagaimana cara supaya kita lupa sampai tak niat lagi untuk buat dosa? Mesti diisi dengan kegiatan ibadah full, jangan sampai kosong. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Istiqomah. Tapi saya susah istiqomah Pak Ustaz, saya belum nikah. Segera menikah. Jangan jomblo, karena setan itu jomblo. Mudah-mudahan ketemu jodoh yang baik-baik. Banyaknya yang belum nikah. Jika kita dizolimi orang lebih tua dari kita, apakah boleh kita marah atau tidak sopan padanya? Kalau kita tak sabar, takut. Kalau kita diam, takutnya kita diinjak-injaknya. Diadakanlah percobaan psikologi. Percobaan psikologi. Ada perempuan disuruh diam aja. Yang pertama lewat memuji-muji. Oh, cantiknya, kata kelompok yang pertama. Setelah itu lewat kelompok kedua, mulai memegang-megang rambutnya. Oh, hidungnya dipegang rambut. Lewat kelompok ketiga, mulai memukul-mukul pipinya. Artinya apa? Kalau kita diam, kita dipijak-pijak orang. Jangan diam. Maka dalam Islam kita diajarkan, man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela harga dirinya, maka dia mati syahid. Masuk pencuri ke rumah kita, masuk pencuri. Kau bernyawa atau harta, terserah kau adalah pencuri. Apa mau kau ambil lah. Itu bukan ikhlas, bodoh, bongak. Maka kita mesti membela diri. Saya dibuat tempat tidur di dekat pintu, saya pasang parang panjang, melintang patah memujur lalu. Kita tak mengundang pencuri datang, tapi kalau dia datang ahlan wa sahlan. Musuh tak boleh dicari, tapi kalau dia datang jangan lari. Betul? Ini kita tak boleh cari musuh. Jadi kalau kita dianiaya orang, dia lebih tua, maka kita jangan petantang petenteng sendirian. Bawa tokoh masyarakat di sini. Nenek mama yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersanda, daunnya tempat benau, akarnya tempat baselo. Datang, nenek mama, ini ada orang yang ditokohkan, tolong dampingi saya. Panggil Ustadz Desri Alman. Jangan panggil saya, karena kalau saya dibawa nanti dia minta jadwal. Antum datang, dampingi nenek mama, dampingi Ustadz Desri Alman, bicarakan baik-baik. Assalamualaikum Pak. Kalau dia kebetulan orang Melayu pakai pantun. Burung nuri, burung perkutut. Biasanya orang Melayu ini berpantun, burung aja sejam habis. Habis itu masuk pula buah mengkudu, buah melinju, sejam habis. Lama-lama bapak itu pun bingung, apanya maksud kalian ini? Nah, habis itu dibicarakan. Ustadz, saya kalau di macam-macam orang saya gitu kan. Ada dulu orang di Pekanbaru, foto saya tuh dicoret-coretnya, dibuatnya Somad Abu Lahab setan. Pergi saya ke Polda, Pak Polda, ini orang mengejek saya, dipostingnya di FB, saya mau BAP, di BAP sama Polda, masuk ke kejaksaan, saya kosongkan jadwal ceramah saya 2 hari, panggil, datang saya di kejaksaan, telepon dia, mana, sakit perut, mencret, datang saya pekan depan, 2 kali datang, mencret. Jadi banyak yang jago-jago di medsos tuh pas kita jumpai mencret. Ceramah saya di Jalan Riau, posting dia di FB, orang lain lagi, anjing sedang menggonggong di masjid saya. Saya tanya pengurus masjid, nih FB ini orang mana? Orang dekat sini, mana rumahnya? Saya datang, tak ada, saya bawa orang, saya sendiri aja.
Saya datang, foto saya depan rumahnya. Aku sedang di depan rumah kau, kau di mana? Ceramah di UIR. Tadi UIR ada ngasih tahu, Ustadz, itu dia orang yang ngejek Ustadz. Saya kejar. Waktu itu saya pakai sarung. Disangkanya saya tak pakai celana. Saya kalau pakai sarung ini pakai celana. Saya tarik sarung ini kata saya kejar. Untang panting, tinggang langgang dia lari. Yang di Jakarta ngejek-ngejek Ustadz itu kenapa Ustadz tak lawan? Itu buzzer. Dia dilindungi, ada pelindung dia. Tapi kalau yang di Pekanbaru ini tak ada. Itu buzzer-buzzer liar aja. Kalau yang dilindungi itu kita lawan, mati kita. Tapi nanti kalau pelindungnya tumbang, dia kan hidup. Baru kita kerjain. Ada masanya. Ustadz, zaman sekarang tua muda gila main chip. Chipnya itu bisa diperjualbelikan dengan uang. Apakah itu termasuk judi? Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib. Yang 4 ini rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi. Ini judi. Bapak, ibu, tua, muda, anak muda, kalian jauhi ini. Judi ini duitnya tak berkah. Duit hantu dimakan setan. Untung sekali, untung 2 kali, untung 3 kali, habis itu buntung. Belum pernah saya jumpa orang kaya karena judi. Dari Aceh sampai Papua saya ceramah, jumpa saya orang kaya, rumah megah, mobil mewah, belum pernah dia cerita aku nih kaya karena judi, tak ada. Tapi orang mati bunuh diri karena judi banyak. Orang hancur karena judi tak terhitung. Kekayaan, keberhasilan diperoleh hanya dengan kerja keras, niat baik. Berhenti main judi. Ustadz, kami ibu-ibu muwahhidul ummah habis acara ceramah ingin foto bersama sebagai kenang-kenangan. Nanti kita susul. Bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau saya bergambar sama ibu-ibu mesti ada laki-laki di kanan sama kiri, tak boleh perempuan dekat saya. Nanti di crop orang, disangka orang saya berbini lagi. Kok cantik tak apa-apa, nenek-nenek pula tengok orang lain selera Ustaz ini sekarang. Saya ngomong gitu karena bini saya tak ikut. Bagaimana melunakkan hati anak yang keras hatinya? Saya sedang ceramah di Medan, nginap di hotel di depan Istana Maimun. Kata emak saya tahun 2017, 5 tahun yang lalu, kata emak saya, kawanku mau datang, ayolah ku kawani nanti di lobi. Ya, datanglah kawannya. Saya biarkan orang berdua nih ngobrol. Saya duduk di situ. Kawannya bertanya, anak kau ini apa kau doakan? Kata mak saya, aku tiap malam anakku ini kubacakan Fatihah. Berapa kali? 100 kali tiap malam. Mak saya itu kalau jam 2 malam dia bangun, sholat tahajud, membaca Quran. Qurannya sampai sekarang ada sebesar meja di Quran. Karena dia udah tua, umur 70 tahun, matanya rabu. Saya berikan Quran. Buku zikirnya 1 koper, saya simpan sekarang. Saya simpankan koper khusus, isinya Quran, buku zikirnya, tasbih, telekungnya, sajadahnya. Kalau saya rindu, saya buka, saya peluk, saya cium, menghilangkan rindu saya pada mak saya. Tiap malam dibacakannya saya 100 kali Al-Fatihah. Dikirimnya saya ke Mesir 4 tahun tak balik-balik. Habis itu ke Maroko 2 tahun. Saya tanya dia, tak rindu mah dengan aku? Rindu. Kenapa dikirim aku jauh-jauh? Karena kalau kau tinggal di Pekanbaru nih sama aku, nanti kau jadi hantu, nanti kau nakal. Itu maka aku suruh kau pergi jauh-jauh. Jadi sayang sama anak itu bukan diletakkan celah ketiak, didoakan.
Beberapa bulan yang lalu datang jamaah. Ustaz Somad dulu waktu mak Ustaz hidup, saya selalu singgah ke rumahnya. Apa kata dia, Bu? Kata dia, kalau Somad tuh sudah tidur jam 2 malam, aku berzikir, berdoa, ku zikirkan dia la ilaha illallah, ku doakan dia pada Allah. Berapa kali zikirnya? Kadang 1000 kali, kadang 2000 kali. Bertasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam mana anak hatinya mau lembut, maknya? Doakan anak-anak kita, bacakan Al-Fatihah banyak-banyak, bacakan la ilaha illallah, bacakan sholawat, banyak berdoa. Ya Allah, lembutkan hati anakku, ya Allah. Lembut itu bukan berarti melambai. Lembut itu maksudnya hatinya lembut menerima tausiah. Itu hati lembut, bukan cakapnya lembut. Kalau lembut, saya ini tak ada lembut-lembutnya. Mana pernah saya lembut? Ibu-ibu, apa kabar semua? Ustaz pencong tuh. Lembut artinya lembut menerima kebenaran. Bagaimana cara menegur ustaz? Ustaz pula mau ditegur nih. Gimana caranya menegur ustaz yang selalu menunjuk si A, si B, si C sekian dalam sumbangan sehingga membuat terpaksa dalam menyumbang dan tak mau lagi ke masjid. Wa amruhum syura bainahum. Dalam setiap masalah itu mesti musyawarah, duduk bersama. Ini bukan bertanya, ini menyindir. Kalau satu masjid ada ustaz ini mau menyindir. Musyawarah, dudukkan baik-baik. Karena mungkin tak semua orang punya duit, tak punya semua orang mampu. Jadi ketika ditunjuk, Bapak nyumbang 100-nya, langsung semua darah tinggi. Lagi itu. Sejak itu kata dia, ditanya sama bininya, abang tak ke masjid bang? Luka yang lama aja masih berdarah nih. Kalau sempat nampak abang ustaz tuh naik darah tinggi abang nanti. Musyawarahkan baik-baik. Bisa jadi juga bapak tuh sebetulnya baik, cuman duitnya dipegang bininya. Dan dia pula anggota persatuan suami takut bini. Aku sebetulnya Pak Ustaz baik, Pak Ustaz. Semua dompet itu mau ku kasih kan. Tapi duitku dipegang bini di rumah. Kita doakan bapak ini selamat dari azab kubur. Kalau ada bapak model begini, ini tak diazab di kubur. Pas ditanya malaikat sama kawannya, kita azab ini, kata kawannya, tak usah kita azab, dia udah azab kali di rumah. Ketawa ibu itu, membayangkan abang itu di rumah. Begitulah nasib orang tibang, kata Ustaz tadi. Bagaimana menghadapi orang yang suka mencemoohkan orang, mau baik ataupun buruk, Pak Ustaz? Sifat mencemooh, kalau bahasa kampung awak, underestimate. Sifat merendahkan orang itu akibat dari tidak dapat pendidikan yang baik sejak kecil. Kalau ada orang suka mencemooh, merendahkan orang, itu emaknya tidak mendidik dia dengan baik. Saya dibawa undangan, sampai di tompek undangan itu maaf, beribu maaf, ada orang cacat. Jadi mata saya lama meneng. Balik dari situ apa kata mak? Nanti kalau nampak kau orang cacat, jangan kau tengok lamu-lamu. Ibu hatinya. Dia itu nanti di akhirat lebih dulu masuk surga dari kau. Belum lagi saya sekolah, itu nasihat. Makanya sampai sekarang, kalau nampak saya ada orang yang tak sempurna, tak saya tengok lama, langsung saya tundukkan. Ingat saya cakap orang tua. Yang pertama kali menunjuk ajar, tunjuk dengan ajar, bukan ustaz. Sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, sebelum S2, sebelum S3, sebelum profesor. Al-Madrasatul Ula. Ibu, walaupun ibu bukan ustazah, ibu punya peran luar biasa. Ajar, didik anak ibu supaya jangan merendahkan orang lain, jangan melecehkan orang lain. Lalu cara memperbaiki dia ini Pak Ustadz, dia ini udah tua, tak lama lagi mati nih coba. Tapi generasi akan datang nih, ini anak-anak nih kita ajar dengan baik. Anak-anak saya ajar dengan baik.
nampak apa namanya itu orang yang dicat-cat mukanya pakai hidung badut, nampak badut di jalan Arifin Ahmad, tulis di belakangnya balon 2000, berhenti, tengok siapa tuh Bang? Dia itu belum makan, pergi kasih beli balonnya, takut pula dia sama badut, gara-gara nonton film Joker gitu. Dia itu belum makan, tengok udah jam berapa belum makan, balonnya itu belum ada laku, pecah pula entah berapa balon. Itu susah. Diajak anak itu bercerita, ngobrol tentang kehidupan, itu berkesan dalam otaknya, dalam kepala. Itu pendidikan luar biasa. Itu yang saya rasakan. Ibu saya mengajar saya untuk tidak merendahkan orang, untuk tidak melecehkan orang. Datang tamu, duduk saya di atas kursi, mereka duduk di bawah. Dia tengok dia sekali, saya tengok pula dia. Tengok dia sekali, saya tengok pula. Begitu balik tamu tuh, sampai sekarang kalau duduk saya di atas kursi ini, tetap ingat saya almarhum. Tadi pertama duduk sini, ada ustadz di bawah, ada ustadz di bawah. Ingat saya itu. Tapi saya mesti duduk juga di sini. Karena kalau saya duduk di bawah, tak masuk ke kamera. Tapi pesan dia itu tetap ingat dalam, menancap dia ke tangkai jantung. Ibu, nasihatkan anak ibu baik-baik. Karena nasihat ibu masuk ke kepala mereka sampai mati. Ajarkan mereka sholat, ajarkan mereka baca Quran, ajarkan mereka kau mesti ke masjid nak, kau mesti baca Quran, baca Yasin, kau mesti datang silaturahim. Itu luar biasa, lebih masuk daripada ceramah Abdul Somad. Semoga Allah senantiasa memberikan Ustadz kesehatan, amin. Ustadz, ada beberapa orang yang belum punya anak, mohon doa untuk nanti kita berdoa di akhir majelis. Yang belum punya anak dikasih anak, yang belum nikah dapat jodoh, yang udah nikah bisa nikah lagi. Istrinya meninggal, ibunya mau nggak mau Saya mancing aja Pak, begitulah respon mereka. Berani kalian. Kertas terakhir, kami warga Jalan Kamboja paling depan dekat Masjid Kamboja kuburan Musola Nurul Ilmi. Oh, ada lagi musola di ujung sana. Ada musola. Oh, saya sangka 3 ini aja. Bertambah beban lagi nih. Rabu kapan jatah musola Nurul Ilmi? Rabu depan. Tapi memang betul di Jalan Kamboja kan? Bukan jalan lain. Oh, seram tuh. Kuburan. Jauh dari kuburan tuh. Nanti kita Rabu keempat musola Nurul Ilmi. Dah, musola, masjid, musola. Yang ada di sekitar Jalan Kamboja ini, suruh dia datang. Karena kalau daerah lain nanti saya isi, semuanya meminta mati berdiri saya. Ustadz Somad hanya mengisi yang di Jalan Kamboja. Kalau kalian mau, pindahkan musola kalian tuh ke Jalan Kamboja. Masih banyak tanah kosong lagi bilang. Itulah kaji kita subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Rabu depan kita ke musola Nurul Ilmi, hadis nomor 5. Jangan bebani jamaah. Pengurus masjid musola, jangan bebani jamaah dengan iuran hantu segala macam hanya untuk kedatangan Abu Somad. Saya tak mau jamaah berat. Ustaz Abdul Somad mau datang, kita mesti memperbaiki ini hadis segala macam, mesti iuran papan tulis, mesti ada sarapan pagi. Saya tak pernah minta, tapi kalau ada saya makan. Deal?